Perkenalkan, nama saya Darvin Sanjaya, NPM 184156, kelas manajemen U3X, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro, dosen pengampu Kamala Puji SEIME. Saya di sini ingin menjelaskan tugas, yaitu tugas UTS yang berjudul Manfaat Perdagangan Internasional bagi Indonesia. Manfaat perdagangan internasional bagi Indonesia. Perdagangan internasional dapat diartikan sejumlah transaksi perdagangan atau jual beli antara pembeli dan penjual yang dalam hal ini suatu negara dengan negara lain yang dibentuk ekspor dan impor pada suatu pasar demi mencapai keuntungannya maksimal bagi kedua belah pihak. Penyebab terjadinya perdagangan internasional: perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Beberapa negara kaya akan sumber daya alam tertentu seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, biji logam, atau hasil pertanian tertentu. Perdagangan internasional terjadi karena negara-negara saling membutuhkan sumber daya yang tidak memiliki secara cukup atau sama oleh negara lain. Misalnya, negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam seperti minyak bumi dapat mengekspor ke negara lain yang membutuhkan minyak bumi tetapi kekurangan ekspor pasokan dalam negeri. Keunggulan kooperatif. Teori keunggulan kooperatif karya David Ricardo menjelaskan bahwa perdagangan internasional terjadi ketika negara-negara memanfaatkan keunggulan kooperatif dalam produksi suatu barang atau jasa. Keunggulan kooperatif dapat muncul karena perbedaan dalam biaya produksi relatif antar dua negara. Misalnya, jika Indonesia memiliki keunggulan kooperatif dalam produksi kelapa sawit dan Malaysia memiliki keunggulan kooperatif dalam produksi karet, maka keduanya negara akan saling menukarkan produk tersebut melalui perdagangan internasional. Perbedaan keahlian dan teknologi. Setiap negara memiliki keahlian pengetahuan dan teknologi yang berbeda-beda. Negara maju seringkali memiliki keunggulan dalam teknologi canggih, inovasi dan penelitian dan pengembangan, sementara negara berkembang mungkin memiliki keahlian dalam produksi komoditas tertentu. Melalui perdagangan internasional, negara-negara dapat memanfaatkan keahlian dan teknologi yang dimiliki oleh negara lain untuk meningkatkan produksi, mengurangi biaya, dan meningkatkan daya saing. Manfaat perdagangan internasional bagi Indonesia: memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Manfaat yang pertama yaitu bisa memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan yang bisa dirasakan oleh dua negara saling bekerjasama. Hal ini dilakukan dengan produksi secara optimal tanpa takut kehabisan produksi dan harga jual turun. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha bisa menjalankan mesin-mesin produksi secara maksimal dan menjual kelebihan produk yang dihasilkan ke luar negeri. Dengan begitu, tingginya produktivitas akan meningkatkan pendapatan. Sumber devisa. Manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia. Selanjutnya, sebagai sumber devisa negara, selain mendapatkan dari TKA, devisa juga dapat diperoleh dengan melakukan perdagangan internasional, karena dengan melakukannya negara bisa mendapatkan mata uang asing. Perdagangan internasional juga akan membuat kebutuhan terpenuhi dan membuat pendapatan menjadi meningkatkan, sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan maka negara akan meningkatkan kemakmuran suatu negara yang bersangkutan. Kebutuhan hidup mudah terpenuhi. Manfaat perdagangan internasional selanjutnya yakni semakin dapat memenuhi kebutuhan hidup suatu negara. Dengan adanya perdagangan internasional akan memudahkan setiap negara untuk memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi oleh negara tersebut. Hal ini bisa dikarenakan di setiap negara pasti memiliki kekayaan sumber dayanya masing-masing. Misalnya saja kondisi geografis, iklim, tingkat penguasaan, intek, dan lain-lain sebagainya. Transfer teknologi dan peningkatan produktivitas. Melalui perdagangan internasional, Indonesia dapat mengimpor teknologi dan pengetahuan baru dari negara-negara maju. Hal ini membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri. Misalnya, dengan mengadopsi teknologi produksi yang lebih efisien, Indonesia dapat meningkatkan kualitas produknya dan mempercepat proses produksi.
meningkatkan kemakmuran suatu negara. Manfaat perdagangan internasional juga dapat meningkatkan kemakmuran suatu negara. Perdagangan internasional memiliki peran untuk menaikkan perbedaan pendapat dari masing-masing negara yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan negara yang kelebihan dan kekurangan akan suatu barang dapat menjual dan memperoleh barang yang dibutuhkan. Dengan adanya perdagangan internasional, maka akan membuat kebutuhan terpenuhi dan membuat pendapatan menjadi meningkat. Pertukaran budaya dan pengaruh positif. Dalam proses perdagangan internasional ada pertukaran budaya, ide, dan pengaruh positif antara Indonesia dan negara-negara mitra dagangnya. Ini menciptakan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mengenal budaya, tradisi, dan nilai-nilai dari berbagai negara di dunia. Pertukaran budaya ini juga dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi antara budaya, memperkaya kehidupan sosial masyarakat, dan memperkuat hubungan optimalisasi antar negara. Jenis perdagangan. Ekspor komoditas. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sehingga ekspor komoditas menjadi salah satu jenis perdagangan internasional yang penting bagi negara ini. Beberapa komoditas utama yang ekspor oleh Indonesia meliputi minyak dan gas alam, batu bara, produk pertanian seperti kopi, kelapa sawit, karet, dan coklat, produksi perikanan, serta tambang lainnya. Ekspor komoditas ini memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara tujuan utama ekspor komoditas ini Indonesia antara lain Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, dan India. Impor barang konsumsi. Indonesia juga mengimpor berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan domestik yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri atau untuk memenuhi pemerintah pasar yang tinggi. Barang konsumsi yang diimpor antara lain elektronik, peralatan industri, kendaraan bermotor, produksi makanan dan minuman, serta tekstil. Impor barang konsumsi ini penting untuk menjaga ketersediaan barang dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Jasa dan pariwisata. Selain perdagangan barang, perdagangan jasa juga penting bagi Indonesia. Sektor jasa seperti pariwisata, keuangan, konsultasi, transportasi, dan logistik memiliki potensi besar untuk pertumbuhan dan pendapatan negara. Indonesia merupakan tujuan wisata yang populer dan wisata internasional yang datang ke Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan devisa negara. Selain itu, jasa keuangan dan konsultasi juga jadi sumber daya Indonesia seperti pertanian, kehutanan, dan industri kreatif untuk meningkatkan nilai tambah produk dan layanan yang ditawarkan. Investasi langsung asing (FDI). Selain perdagangan barang dan jasa, investasi langsung asing (FDI) juga merupakan bentuk perdagangan internasional yang penting bagi Indonesia. FDI melibatkan masuknya modal, teknologi, dan pengetahuan dari investor asing ke Indonesia. Hal ini dapat membantu mengembangkan suatu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong sumber ekonomi. Beberapa sektor yang menarik minat investor asing di Indonesia meliputi manufaktur, energi terbarukan, infrastruktur, dan pariwisata. Perdagangan intra-industri. Perdagangan intra-industri terjadi ketika negara-negara saling menukar barang dan jasa yang termasuk dalam sektor industri yang sama. Hal ini menciptakan spesial dan produksi dan memungkinkan negara untuk mengoptimalkan keunggulan kooperatifnya. Dalam konteks Indonesia, perdagangan intra-industri dapat terlihat dalam sektor manufaktur, di mana Indonesia dapat mengekspor produk-produk tertentu dalam industri yang sama, sambil mengimpor produk-produk lain yang tidak diproduksi secara efisien di dalam negeri. Dampak positif dan negatif perdagangan internasional. Dampak positif yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Yang kedua, menambahkan devisa negara melalui biaya masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor.
Yang ketiga, mendorong kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam negeri, terutama dalam bidang sektor industri. Dengan munculnya teknologi baru dapat membantu dalam memproduksi barang lebih banyak dengan waktu yang singkat. Yang keempat, melalui impor kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi. Yang kelima, memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja. Yang keenam, hubungan persaudaraan dan kerjasama antara negara. Dampak negatif. Yang pertama, barang-barang produk dalam negeri terganggu akibat masuknya barang-barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri, yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar. Yang kedua, munculnya ketergantungan negara maju. Yang ketiga, terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Yang keempat, bila tak mampu bersaing, maka pertumbuhan ekonomi negara akan semakin rendah dan bertambahnya prospek perkembangan 5 tahun ke depan. 1. Dengan investasi yang terus meningkat dalam infrastruktur di Indonesia dan negara lain, terutama prospek perdagangan antara kedua negara kemungkinan besar akan terus berkembang positif. Yang kedua, kebijakan perdagangan dan investasi yang kondusif dari pemerintah satu negara dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dan melakukan perdagangan. Yang ketiga, adopsi teknologi baru seperti sistem logistik cerdas dan menggunakan teknologi hijau dapat meningkatkan efisiensi dan kontribusi pada berkembang yang berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan kolaborasi dalam riset dan mengembangkan menjadi faktor dalam meningkatkan hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara lain. Kesimpulan, penting untuk dicatat bahwa perkembangan ini dapat mempengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk perubahan dalam kondisi ekonomi global dan pariwisata tak terduga lainnya. Sebuah analisis yang lebih mendalam dan pemantauan terus-menerus terhadap perkembangan ekonomi dan kebijakan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai prospek perdagangan antara Indonesia dan negara asing dalam 5 tahun ke depan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.